Selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Oh, kakak tinggal menghitung hari, saatnya persiapkan diri. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai paket ketiga dari uji kompetensi keahlian untuk bidang akuntansi dan keuangan lembaga, ya, jurusan akuntansi, di mana di paket ketiga itu adalah berkaitan, tugasnya itu adalah berkaitan dengan pelaksana pembukuan terkomputerisasi. Video sebelumnya saya sudah membahas mengenai soal untuk paket ketiga ini, tetapi saya membahasnya dengan menggunakan software akuntansi ABSS atau dengan nama-lamanya adalah Mayok, ya. Nah, untuk video kali ini saya akan membahasnya dengan menggunakan software akuntansi Accurate Online. Oke, sebelum kita masuk ke dalam software akuntansinya, kita lihat terlebih dahulu bentuk dari soal, ya. Seperti biasa, diawali dulu dengan membaca-baca dari soal. Ini perlu, ya, untuk dibaca terlebih dahulu petunjuk umum dan petunjuk khususnya. Setelah itu daftar peralatan yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal paket ketiga ini. Dan selanjutnya di sini soalnya adalah soal kasus dengan nama usahanya adalah UDS Prima. Ya, jadi kita diminta untuk menyiapkan yang pertama, ya, melakukan setup data perusahaan dalam aplikasi komputer akuntansi, yaitu dengan menggunakan Accurate Online. Kemudian yang kedua adalah mengentri dan memproses transaksi keuangan, kemudian menyusun dan mencetak laporan keuangan. Jadi ini adalah 3 bagian, ya. Jadi bagian pertama persiapan dan setup sistem, kemudian yang kedua adalah entry dan pemrosesan transaksi, kemudian yang ketiga adalah penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan. Dan kita masuk ke dalam informasi umum dari soal kasusnya. Oke, sekarang kita langsung saja buka Accurate Online-nya. Kita login dengan akun yang sudah kita daftarkan sebelumnya, ya. Jadi klik masuk. Kemudian kita diantarkan ke halaman ini, ya. Jadi ini sudah ada beberapa latihan dan saya yakin kalian juga sudah punya beberapa latihan seperti ini, ya. Nah, karena kita akan memulai data baru dari UDS Prima, maka kita menekan data tombol tambah dari data usaha. Selanjutnya untuk nama usaha tentu kita buatkan UDS Prima, ya. Ini sudah otomatis muncul karena saya sudah latihan sebelumnya. spill dikit. Oke, lalu untuk bidang usaha kita ini, ya, buat, ya, kita pilih others atau lainnya. Dan setelah itu kita klik buat data usaha. Selanjutnya akan muncul notifikasi kalau UDS Prima kita datanya sudah berhasil dibuat, dan kita klik lanjutkan untuk membuka data. Masuklah kita ke halaman awal dari Accurate Online, ya. Di sini kita diminta untuk mengisi tiga hal. Yang pertama adalah mengenai informasi perusahaan. Informasi perusahaan yang pertama adalah nama UDS Prima sudah diketahui. Lalu kategori usahanya kita akan memilihnya adalah retailer, ya. Karena kalau misalkan kita lihat secara soal itu UDS Prima ini adalah usaha perdagangan perseorangan, bergerak di bidang jual beli kulkas. Kemudian dia membeli barang secara kredit dan kemudian menjualnya secara kredit ke beberapa toko. Jadi beli dari distributor, ya, berarti artinya dia akan ngecernya, gitu lah istilahnya, ya, ke beberapa toko di Jakarta. Maka masuk UDS Prima ini ke kategori usaha retailer, ya, pedagang eceran. Lalu untuk tanggal mulai data, kalau kita lihat secara neraca saldo awal itu kan per tanggal 30, ya, 30 November 2025. Maka disinilah kita akan masukkan ininya, ya, tanggal mulai datanya, yaitu per 30 November 2025. Dan kemudian untuk mata uang dasar dibiarkan Indonesian Rupiah. Lalu untuk metode biaya persediaan itu kalau kita lihat secara kebijakan akuntansinya adalah di
Nah, ini dia sistem pencatatannya menggunakan sistem perpetual dengan metode moving average ya. Maka kita pilih ya, tetap berada di rata-rata ya, sudah otomatis di bagian rata-rata karena sama dengan soal kita. Kemudian kita klik ya selanjutnya. Setelah itu di nomor 2 ini diminta untuk memilih layanan pembukuan. Kita tetap berada di Accurate Online ya. Kemudian lanjut, klik selanjutnya. Yang ketiga, diminta untuk menyiapkan akun perkiraan ya, akun usaha dari UDS Prima. Nah, karena UDS Prima ini punya daftar akun sendiri, maka kita akan membuatnya berdasarkan soal ya. Jadi kita hapus centang di sini ini gitu ya, karena ini adalah kita akan pakai daftar akun dari Accurate gitu ya secara otomatis. Nah, kita kan tidak membutuhkannya. Yang kita pakai adalah akun-akun yang ada di UDS Prima. Dan akun-akun yang ada di UDS Prima itu sudah saya sudah buatkan dalam bentuk Excel-nya. Jadi nanti kita akan melakukan pengimpor ya, mengimpor akun dari Excel ke Accurate ini. Oke. Kalau sudah selesai dicentang, klik selesai. Dan masuklah kita ke halaman utama dari Accurate Online. Pertama kali ya dia muncul ke halaman utama, kita diantarkan ke persiapan data perusahaan di mana kita akan mengisi kas dan bank, barang dan jasa, pelanggan dan pemasok. Tapi sebelum kita mengisi yang diminta gitu ya, kita pergi dulu ke bagian pengaturan. Kita klik pengaturan, lalu kita klik preferensi. Karena di sini kita mulai terlebih dahulu untuk mengisi secara lengkap info perusahaan. Oke, saya sandingkan ya Accurate Online dengan soalnya biar supaya gampang untuk dibuat. Dimulai dari di sini diminta UDS Prima namanya sudah, kategori usaha retailer sudah, bidang usaha address lainnya sudah. Dan sekarang kita akan mengisi nomor teleponnya yaitu 021-832-321 ya, ini otomatis dia disuruh karena sudah saya buat sebelumnya tadi kan, latihan-latihan. Oke, lalu untuk family nomor faksimili. Nomor faksimili juga sama ya, 832-321. Jadi tinggal kita tulis. Dan selanjutnya ada emailnya adalah sprima ya, sprima77@gmail.com. Tanggal mulai data ini sudah pas di 2025, 30 November 2025. Lalu untuk periode akunnya, kebijakan akun sudah ditentukan kan, periode akuntansi tahunannya dari ini ya, Januari sampai 31 Desember. Jadi sudah pas, kita biarkan saja. Mata uang Indonesia rupiah. Oke. Berikutnya kita pindah ke alamat. Di alamat ini kita tulis alamatnya UDS Prima yaitu Jalan Nusa Indah nomor 1 Jakarta Pusat. Dan untuk bagian Jakarta Utaranya kita bikin di sini ya, Jakarta Utara. Ini biasanya otomatis dia akan mencari ya. Ini kita pilih saja kota administrasi Jakarta Utara sehingga otomatis masuk ke kota, provinsi, kemudian negara Indonesianya. Untuk informasi identitas perusahaannya sudah kita buat dan selanjutnya sebenarnya kita bisa pindah ke sini ya, yaitu ke akun perkiraan di mana kita akan menyesuaikan akun-akun yang muncul berkaitan dengan persediaan, kemudian berkaitan dengan perusahaan, penjualan, pembelian dan bagian persediaan ini ya, barang dan jasa. Oke. Ya, akan tetapi karena kita belum membuat daftar akun, jadi daftar akun yang muncul di sini adalah daftar akun bawaannya Accurate. Jadi kita langkah berikutnya setelah kita membuat informasi identitas perusahaan, kita akan mengimport daftar akun yang sudah kita punya ya, miliknya UDS Prima. Nah, ini kita simpan. Klik tanda simpan biar supaya tersimpan. Iya, itu fungsinya. Tahapan selanjutnya tadi mengimpor daftar akun. Maka kita pergi ke buku besar. Setelah itu kita pilih akun perkiraan. Di akun perkiraan ini kita pilih yang ini, list warna hijau ini.
Dan selanjutnya ya, ini adalah akun-akun bawaan dari Accurate-nya ya. Berikutnya kita pilih import data. Kita pilih import dari Excel. Selanjutnya di bagian proses import file itu kita pilih file Excel, karena sudah saya buatkan file Excel-nya, jadi kita ambilkan punyanya UDS Prima ya, daftar akun UDS Prima. Kita klik unggah. Setelah itu kita cek sudah paskah ininya, judulnya dengan judul yang ada di Excel yang sudah kita buat ya. Ini nanti Excelnya akan saya sematkan ya di kolom deskripsi. Jadi kalau kalian mau ambil daftar akun Excelnya, boleh buka kolom deskripsinya ya. Dan saya sudah sematkan di situ link Google Drive-nya. Kemudian di sini konfirmasi impor data, lakukan update, ini dicentang ya, dan ini adalah previewnya ya, preview dari akun-akun yang kita buat, yang sudah dibuat, yang sudah saya buat gitu di Excel. Kalau sudah, lanjutkan, klik lanjutkan, dan kita lihat apakah berhasil mengimpor seluruh data dengan baik dan sempurna. Oh, ternyata ada sekitar 43 data berhasil diproses, 2 data gagal diproses. Oke, nggak masalah sih, oke. Karena cuma 2 data aja, jadi kita bisa mengeditnya langsung di Accurate Online ini. Nggak masalah, kan cuma sedikit ya. Tutup. Ya, dan inilah hasilnya, hasil dari pengimportan data, jadi sudah muncul. Nah, ini adalah miliknya UDS Prima ya. Kalau kita lihat bagian neraca saldonya, di situ kita dapat temukan ya, bahwasanya untuk cash in bank, nah cash in bank 688.842 ya, sudah pas kan? 663 ya, sudah pas. Lalu untuk petty cash-nya 2 juta petty cash sudah pas. Lalu untuk account receivable dan allowance ya, yang adik kakak ini, nah ini kalau kita lihat dia langsung ke merchandise inventory kan, tidak muncul. Nah, tidak muncul yang account receivable dan allowance for that-nya ini mungkin yang gagal tadi itu ya, nggak masalah, kita langsung saja menambahkan data baru di account receivable dan allowance ini ya. Kita klik tanda tambah. Coba cek dulu, benar kan tidak ada dia, iya nggak ada. Kita cek tanda tambah, lalu kita akan mulai membuat yang account receivable. Yang pertama, tipe akun itu kita pilih piutang usaha. Oke. Lalu untuk sub akun, perlukah kita membuat sub akunnya? Di sini sub akun. Oke, mungkin kita bisa edit saja ya bagian piutang usaha ini, karena ini sama dengan account receivable. Tapi kalau misalkan uang muka ini nggak bisa kita edit ke allowance ya, soalnya ini berbeda. Jadi kita buat terlebih dahulu di sini ya, kita edit aja, kita klik piutang usaha IDR. Oke, lalu kode perkiraannya kita edit saja ya, kita perbaiki, kita sesuaikan dengan yang ada di soal 11201. Lalu untuk namanya adalah account receivable. Nah, ini karena sudah saya buat jadi dia otomatis muncul. Kita save ya. Kita tidak bisa membuat saldonya di sini ya. Saldonya nggak bisa unmodificable ya, tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa kita isi gitu secara langsung, karena memang account receivable itu salah satunya kita harus membuat dulu customer ya, daftar customer dan saldo piutang mereka. Kalau sudah seperti ini lain-lain tidak kita butuhkan, kita simpan. Oke. Lalu untuk allowance yang tadi ya, bahwasanya nah ini account receivable sudah muncul ya. Jadi untuk uang muka pembelian itu nggak cocok dengan allowance, maka kita buatkan saja yang baru ya. Masuk tetap ke sub akun dari piutang usaha ya, piutang usaha. Dan selanjutnya ini tidak ada ya. Oke. Nama
Oh, bukan nama. Kode perkiraannya ini kita hapus dulu centangnya ya, supaya kita bisa nulis 11202 untuk nomor akunnya allowance for that ini. Oke, lalu kita tulis, nggak ada dia nih. Oke, kalau sudah disimpan. Sub akun. Oh, oke, iya, kita masukkan piutang usaha di sini. Ya, benar. Dan simpan. Sudah ada data lain dengan nomor 1103. Kita cek terlebih dahulu. Itu 1103 adalah, oh tadi saya cek bikin apa ya? 11202 bukan? Enggak ya. 11202 sepertinya saya salah tulis. Oh iya benar. Seharusnya 11. Enggak lihat. 11202. Oke, lalu kita simpan di sini. Ya. Dan muncullah dia 11202 untuk allowance for that ya. Account receivable sudah masuk, allowance for that sudah masuk. Saldo masih 0 ya, karena kita harus buat dulu ini nama customer dan saldo piutang mereka. Lalu untuk merchandise inventory tadi sudah ya. Nah, untuk merchandise inventory juga saldonya masih 0. Kenapa ya? Karena kita masih harus mengisi terlebih dahulu data barang dan jasa ya, data persediaan. Jadi dia terkoneknya ke situ. Kalau sudah diisi data barang dan jasa, maka nanti dia akan muncul di sini saldo persediaannya. Berikutnya ada office supplies. Office supplies itu aman, 13.600.000 aman. Lalu untuk prepaid insurance 24 juta aman. Kemudian untuk prepaid rent itu ada 36 juta ya, aman. Berikutnya adalah vehicle. Vehicle, where are you? Nggak muncul nih? Nggak muncul. Ini udah langsung nomor 2, berarti tidak ada juga ya vehicle-nya. Nah, ini juga kita tambahkan langsung ya ke sini. Kalau kita lihat depresiasinya saja dengan office equipment-nya saja yang yang muncul ya dari hasil imporan import yang muncul hanya akumulasinya saja. Jadi kita akan buat dua aset tetap ini, vehicle dan office equipment at cost. Kita pilih tanda tambah ya, kemudian untuk tipe akunnya itu adalah aset tetap ya. Lalu kemudian untuk kode perkiraan itu, kode perkiraannya adalah 12101. Kita isi 12101. Lalu vehicle ya, kita tulis namanya. Nah, ini dia sudah muncul vehicle. Oke. Sub akun tidak ada ya, karena sepertinya tidak ada akun induk kalau kita cek. Nah, tidak ditemukan data yang cocok ya. Jadi kita hapuskan saja sub akunnya karena untuk aset tetapnya tidak punya akun induk. Oke, kalau sudah seperti ini, kode perkiraannya jadi hilang. 12101. Oke. Ya, kalau sudah disimpan. Nah, sudah berhasil disimpan. Kita cek manakah dia vehicle. Nah, ini dia. Sekarang kita tambahkan aset tetap yang kedua. Pilih aset tetap untuk tipe akun. Lalu kode perkiraannya yang untuk office equipment 12102. 12102. Dan kita tulis office. Nggak muncul. Office equipment at cost. Oke, sudah, dan kita simpan. Oke, dan kita cek sudah muncul, seharusnya sudah dong. Iya, sudah. Office equipment at cost. Nah, ini juga untuk aset tetap. Saldonya masih 0 karena nanti kita juga harus dia terkoneksi juga ya nanti ke pendataan aset tetap. Dan di accurate ini pencatatan aset tetap itu sesuai kan dengan aturan perpajakan, maka nanti kita harus mencari terlebih dahulu, menghitung terlebih dahulu dia masuk ke kategori kelompok barang yang keberapa ya berdasarkan aturan perpajakan. Jadi nanti harus ada perhitungannya terlebih dahulu ini untuk menghitung akumulasinya. Oke, kalau sudah, tadi kita sudah cek bagian dari vehicle akumulasinya dan office juga akumulasinya. Sekarang account payable, kita cek account payable apakah dia muncul. Ini dia account payable, juga akunnya tidak muncul ya,
ya benar memang gitu, karena memang di accurate-nya ini kita kan belum mengisi daftar pemasoknya ya, dimana saldo utangnya terkonek gitu dengan ini daftar pemasoknya. Jadi untuk saldonya pun juga baru akan muncul kalau sudah kita input daftar pemasok dari UDS Prima ini. Kemudian accurate expense-nya kita cek accurate expense di bagian ini pindah ya 17 juta ya. Ini karena akun bawaan dari accurate ya, jadi kita biarkan aja akun-akun bawaannya. Accurate expense sudah 17 juta. 17 juta. Ya, ini dia 17 juta. Income tax payable-nya ada kosong. Kosong, tidak ada ya. Lalu long term liabilities itu ada ini ya bank loan. Bank loans-nya 200 juta sudah betul. Lalu untuk modal nih akun induk, ekuitas sama laba. Oke, ini dibiarkan saja dulu. Yang punya UDS Prima adalah yang ini ya, kapital. Kapital itu totalnya 292, benar? 292.206 benar. Kemudian untuk private-nya itu ada 55 juta ya, benar. Selanjutnya bagian sales of merchandise ini ya, ini akunnya juga belum ada ya, belum muncul karena memang nanti akan kita buat di tempat yang lain juga untuk memunculkan sales of merchandise-nya. Selanjutnya adalah cost of goods sold ya, cost of goods sold-nya ini dia. Ini juga belum muncul ya, karena nanti dibuatkan di tempat yang lain. Dan bagian internet, nah untuk bagian expense-nya ini sebenarnya sudah muncul ya, sudah muncul. Misalkan internet sebenarnya sudah ada bagian saldo, oh nggak ada ya, nanti kita isi lagi ya. Oh sorry, saya nggak ngelihatnya di sini ya, di sini nilainya sudah ada, sebenarnya sudah muncul. Nanti saat membuat daftar laporan dia akan muncul ya, akan memunculkan nilai yang ada di sini. Jadi kita ceknya nanti di daftar laporan ya. Cost of goods sold juga sama ya. Apakah sama? Ya sama. Sebenarnya sudah muncul ya. Untuk cost of goods sold, nilai saldonya nanti kita akan melihatnya di daftar laporan. Begitu juga sepertinya sales of merchandise-nya juga sama. Ya sebenarnya sudah muncul ya. Untuk mereka-mereka ini. Ya tidak masalah. Karena kalau secara daftar laporannya nanti sudah akan ada ya, meskipun di sini di akun perkiraan itu angkanya masih 0 ya, yang terlihat saldonya adalah masih 0. Sampai terakhir dari insurance nomor 8, akun kelompok nomor 8 sudah, sampai terakhir income tax expense sudah. Oke. Untuk akun perkiraan sudah kita cek dan semuanya insya Allah sudah masuk ya, akun-akun yang ada di UDS Prima ini ke dalam accurate online-nya. Maka setelah kita mengecek akun perkiraan, tahapan selanjutnya ya adalah membuat data persiapan ya, membuat bagian yang pertama yaitu barang dan jasa ya. Untuk barang dan jasa kita buat data. Klik buat data, lalu kita pergi ke daftar persediaan per 30 November ini ya. Kita mulai dari nama barang yang pertama, kita buatkan kulkas. Nah ini sudah ada kulkas. Kategori barangnya adalah umum, jenis persediaan benar, jenis barang ya, persediaan. Oke. Untuk kode barangnya kita matikan ini supaya bisa kita masukkan yang K-strip 01. Kita buatkan K-strip. Ya sudah ada 01. Kemudian yang ini kita biarkan kosong. Untuk satuannya karena dia dalam bentuk unit, bolehlah kita tulis unit ya. Dan tidak ditemukan data yang cocok, disebutkan simpan unit sebagai data baru. Iya, kita klik. Oke, sehingga dia buat unitnya. Informasi barang lainnya tidak ada, kosongkan saja. Sekarang kita pindah ke penjualan atau pembelian. Di sini default diskon tidak perlu, kosongkan. Kemudian pemasok utama kosongkan, satuan belinya tadi unit kan? Ya, jadi kita tulis unit. Harga beli. Nah, harga beli bisa kita buat, kita lihat di sini 1.940.000. Maka kita tulis 1.940.000. Oke.
Lalu minimum beli tidak ada info, batas minimum stok juga kosongkan saja. Pajaknya nggak pakai pajak ya. UDS Prima ini saat pembelian dan penjualan sepertinya tidak menggunakan PPN ya. Saat penjualan iya tidak ada PPN, dan juga saat pembelian juga tidak ada PPN. Benar ya, jadi tidak perlu, atau ya itu kosongkan saja ya bagian dari pajak penjualan dan pembelian ini. Oke. Berikutnya stok. Kita pindah ke stok. Disinilah kita baru mengisi bagian 43 unit dari kulkas E537 ya. Kita tambah, klik tambah. Setelah itu gudang tanggal oke, kuantitas di sini kita tulis 43 unit untuk kulkas E537. Satuan unit tadi ya. Ya, oke. Untuk biaya satuannya tadi 1940 ya, 1.940.000. Oke, dan total biaya sudah pas 83.420 ya. Lanjut. Dan selanjutnya berikutnya adalah akun. Nah, ini dia yang harus kita perbaiki ya. Nah, untuk memperbaiki akun-akun yang ada di sini ya, karena kalau misalkan kita lihat ya persediaan, dia pakainya akun bawaan dari Accurate. Kalau kita mau buatkan merchandise inventory, nah tidak ditemukan data yang cocok ya, karena ini terkoneksi ke pengaturan. Jadi kita bisa ke pengaturan dulu, kita pilih pengaturan lalu preferensi. Nah, kita pergi ke bagian akun perkiraan. Disinilah baru kita bisa mengubah-ubah ya yang ada akun-akun di sini, karena kita sudah mengimpor akun ya. Persediaan kita hapus, kita akan gunakan akunnya milik UDS Prima ya, merchandise inventory. Lalu untuk penjualan kita pilih sales of merchandise ya, penjualan sales of merchandise. Lalu untuk retur penjualan kita pilih sales return ya, retur penjualan sales return. Diskon penjualan sales discount, sales discount ya, sales discount. Lalu untuk barang terkirim kita lewatkan saja karena tidak kita butuhkan di soal UDS Prima, tidak masalah, dibiarkan saja karena juga nggak akan dipakai. Untuk beban pokok penjualan ini kita ganti menjadi cost of goods sold. Oke. Lalu untuk retur pembelian ini kita ganti karena UDS Prima menggunakan sistem perpetual, di mana ketika terjadi retur pembelian dia langsung memotong merchandise inventory ya akunnya, jadi tidak menggunakan akun purchase return atau retur pembelian ya. Kalau pakai akun purchase return kan itu sistemnya sistem periodik ya atau fisik ya, tapi kan karena UDS Prima itu menggunakan perpetual jadinya pakai akun merchandise inventory. Lalu untuk beban kita tinggalkan, biarkan saja seperti ini. Pembelian yang belum ditagih ini juga biarkan saja. Oke, kita cek bagian perusahaan apakah ada yang perlu kita ganti, kita sesuaikan. Sepertinya nggak ada sih ya. Pindah ke penjualan atau pembelian. Untuk akun pembulatan, faktur pembelian, nah ini bolehlah kita ganti ke cost of goods sold ya. Tidak ada lagi. Lalu persediaan kita cek, akun penyesuaian kita biarkan saja di ekuitas saldo awal, dan yang lainnya tidak ada, kosong. Sisi biaya biarkan saja di sini ya, kita tinggalkan aja. Oke, juga nggak akan kita butuhkan kok nanti di soal UDS Prima ini. Oke, sudah. Kalau sudah kita simpan. Kita balik lagi ke bagian dari pengisian akun ini ya, persediaan barang ya, persediaan barang. Jadi untuk persediaan tadi kita sudah pilih merchandise inventory, seharusnya sudah muncul dong merchandise inventory-nya ya kan, udah muncul. Penjualan juga sama, penjualan sales of merchandise, retur penjualan itu return sales return, diskon penjualan itu sales discount, kemudian barang terkirim biarkan, beban pokok penjualan cost of goods sold ya, retur pembelian ke merchandise inventory. Oke, lalu pembelian belum ditagih ini ditinggalkan, lewatkan.
ya. Dan akun sudah selesai, gambar sepertinya tidak ada ya. Untuk lain-lain juga tidak ada. Oke, untuk kulkas E537 kita sudah masukkan keseluruhan informasinya, sudah aman, bisa kita simpan. Berhasil kita simpan ya. Kita cek di sini di nomor warna hijaunya ini. Nah, ini dia sudah muncul. Lanjut ke data persediaan yang kedua, yaitu kulkas E821. Ini nggak ada otomatisnya ya. Oke, kulkas E821 ini tinggal lewatkan kode barang, kita masukkan K02. Oke. Lalu untuk satuan unit, kemudian ditinggalkan, kita pindah ke penjualan atau pembelian. Di sini yang akan kita isi antara ya satuan belinya ya. Ini satuan beli unit. Harga belinya kita isi 2.417.000. Oh, kebanyakan nol ya. Oke, yang lain tidak ada. Kita pergi ke stok, kita klik tambah. Lalu untuk kuantitasnya adalah 47. Kita bikin 47 satuan unit. Biaya satuannya tadi 2.417.000 ya, pas 2.417.000. Oke. Totalnya 113.599.000. Nah, sudah pas ya. Kita klik lanjut. Oke. Untuk akun, karena Accurate Online ini sudah dibikin satu tapi yang lain tidak otomatis terbuat gitu ya. Jadi kita bikinnya satu-satu lagi untuk akun-akun perkiraannya. Ini kita bikin merchandise inventory, penjualan itu sales, retur penjualan itu sales return. Diskon penjualan itu adalah diskon sales discount. Lalu barang terkirim biarkan, beban pokok penjualan cost of goods sold. Retur pembelian masuk ke merchandise inventory dan sudah. Oke, kita bisa simpan. Berhasil untuk mengisi masing-masing dari daftar persediaan. Nah, dan kalau kita cek akun perkiraan itu seharusnya akun merchandise inventory itu sudah muncul saldonya yang sebesar 197.019 ya. Coba kita cek. Kita pergi lagi ke akun persediaan, kita cek bagian merchandise inventory-nya. Mana dia? Nah, ini dia. Ini belum ada ya, belum muncul ya saldonya. Coba kita refresh atau kita perbarui. Nah, muncullah dia ya. Munculnya dia dengan angka yang sama 197.019. Itu artinya kita sudah selesai mengisi bagian dari barang dan jasa. Bisa kita hapus, bukan tutup, hapus tutup. Oke, selanjutnya adalah bagian pelanggan. Ya, tahapan berikutnya mengisi daftar saldo piutang untuk masing-masing pelanggannya UDS Prima. Kita pergi ya, ini kita klik buat data. Nah, klik nama pelanggan yang pertama ya. Nama pelanggan yang pertama itu toko Artik, kita tulis toko Artik. Untuk ID pelanggannya kita hapus, kita tutup. Kita tutup centangnya ya, bukan tutup centang ini namanya C001 ya. ID pelanggan C001. Untuk kategorinya bisa kita pilih umum. Lalu untuk nomor telepon, handphone, nomor WhatsApp, email, faksimili kan nggak ada informasinya ya, jadi kita biarkan saja, kita lewatkan. Sedangkan untuk alamat penagihan di sini ada jalan ya, ada alamatnya ya, jadi kita tulis Jalan Flamboyan nomor 47 dan kotanya kita tulis bagiannya di sini. Ini nggak otomatis langsung muncul ya. Jadi kita tulis manual. Jakarta Utara, provinsi, negara biarkan saja deh, nggak masalah. Ya kecuali kalau misalkan ini menambah poin nilai ya ditulis. Kalau saya cepetin aja ya, kan kalian sudah tahu itu cara membuatnya. Oke. Umum sudah, kontak sepertinya tidak ada. Kemudian pengiriman itu sama dengan alamat penagihan, benar, sudah. Lalu untuk penjualan, oke. Nah ini
kita akan membuat dulu ya syarat pembayaran, karena secara kebijakan akuntansinya saat terjadi penjualan, kita lihat di sini untuk penjualan ya itu termin pembayarannya adalah 2/10 N/30. Sedangkan kalau untuk pembelian itu terminnya adalah N45. Maka dua syarat pembayaran ini kita buatkan dulu ya. Membuatnya adalah di bagian perusahaan, kita pilih perusahaan, lalu kita pilih syarat pembayaran. Oke, kita cek bagian warna hijau ini, list yang warna hijau. Nah, kalau kita lihat di sini sudah ada ya yang N45, jadi ini tidak perlu lagi kita buat baru ya, karena sudah ada dari accurate-nya. Tapi untuk 2/10 N/30-nya itu kita bisa edit yang net 30 ini ya. Jadi kita klik net 30, kita sesuaikan dengan yang ada di soal, kita tambahkan yang 2/10-nya ya. 2/10 itu kan artinya 10 hari dibayar dapat diskon kan. Jadi jika membayar di antara 10 hari, diskon yang didapat adalah 2% ya. Jatuh tempo 30 hari, yang lain kosong, tidak ada, kita simpan. Oke, kita ini lagi ya, pergi lagi ke list warna hijau ini dan kita lihat sudah muncul 2/10 N/30-nya. 2/10 N/30. Oke, net 45 sudah ada dan bisa kita tutup ya kalau misalkan agak terasa menyemak yang di atas ini. Nah, sekarang kita balik lagi ke bagian pelanggan dari UDS Prima. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu toko artik. Kategori harga oke, kategori diskon biarkan. Nah, untuk syarat pembayarannya tadi adalah kalau untuk pelanggan 2/10 ya. Jadi kita pilih 2/10. Lalu default penjualnya aman, lewatkan, ini juga lewatkan, ini juga lewatkan. Ini juga kustomisasi ya. Nah, kustomisasi ini disebutkan adalah opsional ya, diisikan jika Anda ingin membedakan jurnal akun piutang dan lain-lain kawan-kawannya dari default akunnya ya. Jadi kita sudah mengikuti yang defaultnya ya, UDS Prima ikutin saja yang defaultnya, jadi tidak perlu kita pilih-pilih lagi. Pajak nggak ada ya, nggak kena pajak saat penjualan dan pembelian. Lalu saldo piutang. Nah, untuk saldo piutangnya kita klik tambah di sini. Selanjutnya kita lihat ya untuk mata uang, tanggal, nomor. Nah, nomor invoice-nya di sini nggak ada ya, nomor invoice-nya cuma tanggal aja. Jadi kita ikuti saja ini ya, nomor otomatis dari si accurate ya, penomoran otomatis. Syarat pembayaran oke, 2/10 N/30. Lalu penjual dilewatkan, jumlah yaitu yang 183 ini. 183, 150 kita isi. Oke. Lalu keterangannya bisa kita buatkan saldo awal piutang. Ya, ini bisa kita copy ya biar supaya nanti gampang untuk yang kawan-kawan yang lainnya. Keterangan di copy. Oke, lanjut. Ya, 183, 150. Sudah untuk piutang awal dari toko artik ya. Lain-lain tidak ada, sepertinya tidak ada yang perlu kita usik. Dan boleh kita simpan. Ya, berhasil disimpan ya. Coba kita cek lagi di list warna hijau ini. Nah, ini dia toko artik sudah muncul. Kita masuk ke customer yang kedua. Bagian umum kita isi namanya toko Frostora. ID pelanggan C002. Oh. C. Ya, C002. Lalu kategori tidak ada, alamat penagihannya langsung ya. Jalan, apakah dia? Jalan Kecapi nomor 63. Kita tulis Jalan Kecapi nomor 63. Kotanya adalah Jakarta Utara. Nah, ini sudah ada. Kita tulis Jakarta Utara. Oke, kontak pengiriman ya, penjualan. Nah, di penjualan ini kita tulis 2/10-nya. Oke. Yang lain tidak ada, yang lainnya juga tidak ada, pajak tidak, saldo piutang. Kita pergi ke saldo piutang, kita isi piutang awalnya, ini sudah, nah bagian dari jumlahnya kita tulis 1387.
1387 50 50 138750. Oke. 138.750.000 sudah pas. Ini keterangannya bisa kita copy paste yang tadi ya, saldo awal piutang. Oke. Kalau sudah, lanjut. Dan yang lain tidak ada, kita bisa simpan. Oke. Kita cek. Nah, sudah masuk ya. Sekarang masuk ke customer yang ketiga. Customer yang ketiga, toko Kulify. ID pelanggannya C003. Lalu untuk alamat penagihannya adalah di Jalan Belira. Jalan Belira nomor 12. Kota masih tetap di Jakarta Utara. Oke. Kontak pengiriman penjualan. Ke penjualan kita pilih bagian COD, bukan 2/10. Oke. Lalu untuk saldo piutang kita pilih tanda tambah. Ini sudah, angkanya kita masukkan. Toko Kulify itu 159.840. 159.840. Oke, sudah 159.840. Lanjut. Dan bisa kita simpan lagi. Oke. Sudah ya, 159.840 toko Kulify. Terakhir, toko Sejuk Abadi. Kita masukkan bagian umum toko Sejuk Abadi. ID pelanggan adalah C004. Alamat penagihan adalah Jalan Arimbi nomor 7, Jakarta Utara. Kemudian bagian penjualan pilih 2/10. Bagian saldo piutang tekan tanda tambah. Kemudian di sini 106 ya, 106.560. 106.560. Oke, keterangan tadi toko Kulify sudah ada saya buat apa tidak ya? Coba nanti saya cek dulu ya. 106.560 untuk toko Sejuk Abadi. Lanjut. Oke, dan kita simpan. Ya, inilah hasilnya. Ya, toko Kulify tadi secara keterangan sudah atau belum? Belum ya, jadi kayak saya kopikan dulu. Oke, lanjut save. Ya. Ya, sudah kita buat. Jadi di keempat-empatnya sudah kita isi, maka seharusnya total piutang 588.300.000 itu sudah muncul di akun perkiraan. Kita coba cek kembali akun perkiraan untuk ini ya, account receivable ini. Nah, ini masih 0 account receivable-nya. Boleh kita perbarui atau refresh. Oke, nah ini dia sudah muncul ya. Account receivable-nya 588.300 sudah sesuai dengan yang ada di soal. Oke. Berhasil untuk mengisi bagian dari daftar pelanggan ya, daftar pelanggan. Nah, ini sudah ada centangan hijau. Ini seharusnya juga sudah ada centangan hijau ya. Kita pilih pemasok. Ya, langkah selanjutnya adalah mengisi daftar saldo utang dagang. Buat data. Oke. Data baru yang pertama adalah dari pemasok itu PT Dingin Sejuk. Kita tuliskan, nah ini sudah ada. Untuk ID pemasok ya dihapus, di off kan, penomoran otomatisnya masuk ke S001 ya. Ya kan, S001. Oke. Kita isi S001. Yang lain tidak dilewatkan. Alamat pembayaran Jalan Serunai nomor 55. Untuk kotanya berada di Jakarta Timur. Oke. Lalu untuk kontak pembelian, kontak nggak ada ya, pembelian. Nah, ini pembeliannya kita ganti yang dia terminnya adalah N45. Jadi kita tulis N45. Ya. Default diskon tidak ada, default deskripsi tidak ada, dan akun pembelian di sini optional ya.
Ini sama juga kalau misalkan kita mau bedakan pelanggan ini akun jurnalnya gitu. Kan tidak ya, jadi tidak perlu kita isi. Pembelian oke, pajak oke, lewatkan, saldo utang masuk ke tambah ya, tambah utang saldo awal, saldo awal utang ya. Nomor penomoran otomatis ya, karena di sini tidak ada informasi untuk nomor fakturnya. Jumlah kita isi 213.120, 213.120, 213.120.000. Oke, dan ini untuk keterangan bisa kita bikin saldo awal utang ya. Bisa kita kopikan saja biar untuk keterangan kawan-kawannya tinggal kita paste. Lanjut. Dan lain tidak ada, kita simpan. Oke. Berikutnya data baru yang kedua ya, mau cek dulu boleh. Nah itu dia sudah masuk data baru yang kedua, yaitu PT Kulkas Nusantara. Oke, untuk ID pemasoknya dia masuk di S002. Kemudian untuk jalan alamatnya Jalan Wibisono nomor 32. Oke, ini perbaiki. Nomor 32, kotanya berada di Jakarta Selatan. Kita tulis Jakarta Selatan. Lalu yang lain lewatkan saja. Kontak tidak ada pembelian. Di pembelian ganti N45. Kita tulis N45. Oke. Lalu setelah itu tidak ada yang lainnya, rekening bank tidak ada. Ini tidak ada, saldo utang. Kita pilih saldo utang. Kemudian jumlahnya kita isi sebesar 233.100, 233.100. Oke. 233.100 ini kita pastikan. Lanjut. Dan kita simpan. Ya. Berikutnya bisa kita langsung ke PT Pendingin Makmur. PT Pendingin Makmur. ID pemasoknya adalah S003 ya. Lalu untuk alamatnya Jalan Teluk Ratai nomor 14. Oke, nomor 14 Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ya. Selanjutnya untuk pembeliannya kita ganti N45. Berikutnya untuk saldo utang kita pilih ya, tekan tanda tambah, lalu kita isi bagian jumlahnya 135.420. 135.420. Oke. Sudah pas ya. 135.420. Oke. Dan keterangannya kita pastikan saldo awal utang, lanjut, kemudian simpan. Boleh kita tekan tanda untuk mengecek sudah masuk semuanya. Ya, sudah masuk ya, sudah masuk. Oke, sudah. Coba kita pergi lagi ke akun perkiraan. Ini berkaitan dengan account payable ya, utang dagang. Utang dagang saldonya seharusnya sudah muncul. Kita cek dulu account payable yang ada di sini. Nah, ini masih 0 kan? Jadi kita refreshkan dulu. Harusnya angkanya sudah sesuai yang 581 ini ya, 581. Oke. Refresh. Oh, munculnya di sini. Oke lah, oke. Berarti dia masuknya ke akun bawaannya yang ada di Accurate. Kalau gitu ya kita ini aja edit saja ya. Kita hapus saja akun bawaan dari UDS Prima ini. Ini kita masuk ya. Lalu kita hapus. Datanya mau dihapus? Iya, aku mau hapus. Oke. Lalu utang IDR ya. Utang usaha IDR-nya ini bisa kita ini ya, kita edit dia menjadi namanya sesuai dengan nama ini yang ada di account payable ya, miliknya UDS Prima. Untuk nomornya punyanya account payable itu adalah 21201. Jadi kita tulis 21201
yang lain tidak ada permasalahan, kita simpan saja ya, kita simpan langsung. Oke, berhasil. Dan kita cek lagi, ya dia sudah masuk ya, ini ya. Jadi kita sesuaikan saja dia masuknya di akun bawaannya accurate ya. Oke, 21201 untuk account payable, per expense sudah. Berarti untuk pelanggan sudah, untuk pemasok juga sudah ya, ini semuanya sudah. Artinya tahapan berikutnya yang wajib dan penting juga yang tidak boleh kita lewatkan adalah membuat vehicle ya, daftar akun vehicle ini. Karena kan tidak muncul ya. Kalau kita cek saldonya tetap masih 0, tidak ada saldo di sini yang bisa kita utak-atik. Karena untuk aset tetap ada pengaturannya tersendiri, sebab Accurate ini kan pakai aturan perpajakan ya, disesuaikan dengan aturan perpajakan untuk penyusutan aset tetapnya. Kita pergi ke aset tetap, ke sini. Pertama kita buatkan dulu lah ya kategori asetnya. Soalnya kategori asetnya ini ada dua, yaitu satu kendaraan dan satu peralatan ya, office equipment. Kita buatkan terlebih dahulu kendaraan, kita save. Kemudian yang kedua adalah peralatan, kita save, simpan. Oke, kalau kita lihat sudah muncul dua kategori aset ya. Ini selesai. Selanjutnya kita baru masuk ke aset tetap. Di aset tetap ini kita buatkan yang pertama adalah vehicle ya, vehicle. Oke. Nah, untuk tanggal beli dan tanggal pakainya ini tidak ada informasi di soal, maka ini yang harus kita cari terlebih dahulu gitu ya. Kenapa? Ya karena nanti akan ini ya berpengaruh dengan akumulasi ya, akumulasi penyusutannya. Sebab nanti kita akan melakukan proses akhir bulan, dan ketika melakukan proses akhir bulannya, angka akumulasi vehicle, depreciation vehicle mereka berdua ini harus sama ya. Kalau vehicle itu 202 akumulasinya 202.500. Kalau office equipment akumulasinya ada 16 juta. Nah, jadi kita nggak bisa manual bikinnya, tapi pakai proses akhir bulan. Sebenarnya bisa sih gitu ya, cuman kalau ada ketidaksinkronan ya antara soal dengan pembuatan yang ada di Accurate ya. Tapi karena berhubung UDS Prima itu setelah saya hitung dia cocok ya, secara data-data yang ada di soal dengan ininya ya, informasi umumnya, maka kita akan membuat sesuai dengan standar yang berlaku ya, sesuai dengan yang seharusnya. Jadi kita harus cari terlebih dahulu tanggal beli dan tanggal pakainya. Dia menggunakan metode garis lurus, dan kita harus mencari umur asetnya berapa ya. Ini adalah daftar akun UDS Prima yang sudah saya buatkan di Excel ya. Jadi kalau kita lihat untuk vehicle itu ininya harga dari vehicle itu adalah 240 juta, sedangkan akumulasinya adalah 202.500. Untuk office equipment 48 juta, sedangkan untuk akumulasinya adalah 16 juta. Nah, kita hitung atau kita cari tahu terlebih dahulu berapa umur dari vehicle ini ya. Ini saya perlihatkan adalah penyusutan ya, penyusutan sesuai berdasarkan aturan perpajakan, di mana untuk kelompok harta berwujud ya, karena kan vehicle dan office equipment ini adalah harta berwujud ya, dia dibagi ke dalam kelompok 4 kelompok 1, 2, 3, dan 4, di mana masing-masing manfaatnya berbeda ya, masa manfaatnya. Dan di soal kita menggunakan garis lurus. Jadi untuk mencari tahu yang pertama itu berkaitan dengan tanggal beli ya dan tanggal pakainya, berarti kita harus ketahui terlebih dahulu penyusutan yang dilakukan ya, jumlah penyusutan yang dilakukan per bulannya. Jadi kalau kita cek dari transaksi memorialnya, penyesuaiannya, karena UDS Prima ini kan melakukan penyusutan setiap bulan ya, sesuai dengan informasi di kebijakan akuntansinya. Jadi di bulan Desember itu disusutkan ya, vehicle itu sebesar 2.500.000. Jadi kita bisa tulis terlebih dahulu ya. Boleh kita tulis di sini penyusutan
untuk vehicle per bulannya itu adalah 2.500.000 ya, 2.500.000 untuk vehicle ya. Ini saya tulis dulu biar tahu kalau ini kita lagi sedang bahas vehicle-nya. Penyusutan per bulannya adalah 2.500.000 kalau secara per tahunnya. Ya, kalau secara per tahunnya berarti ya tinggal dikalikan dengan 12 ya, 12 bulan dikali 2.500.000. Nah, jadi per tahunnya adalah 30 juta. Berarti sekarang kita akan lihat ya, kita akan hitung berapa lama pemanfaatan dari vehicle ini. Karena dia angkanya dibeli 240 juta, disusutkan per tahunnya adalah 30 juta, berarti berapa lama dia akan dipakai. Maka kita hitung ya. Kita bisa hitung masa manfaat. Ini bisa kita tulis di sini, masa manfaat vehicle itu adalah sama dengan 240 juta dibagi per tahunnya adalah 30 juta. Jadi masa manfaatnya adalah sebesar 8 juta. 8 tahun ya. 8 tahun. Jadi masa manfaatnya 8 tahun. Maka kita temukanlah vehicle itu masuk ke kelompok kedua dengan masa manfaatnya 8 tahun. Garis lurus. Tarif penyusutannya adalah 12,5%. Oke, kita sudah ketemu bagian dari sini, umur asetnya ya. Umur asetnya adalah 8 tahun. Boleh kita isi 8 tahun 0 bulan ya. Nah, rasionya sudah otomatis ya muncul 12,5 ya sesuai dengan aturan perpajakannya. Oke, nah sekarang ini lagi permasalahannya, tanggal beli dan tanggal pakainya kapan ya? Nah, maka kalau kita buatkan ini 30 ya, kita berada di masa 30 November 2025. Jadi di masa November 2025 kita mundur 1 tahun di 30 November 2024 ya, mundur 1 tahun berarti kan artinya sudah terpakai 30 miliar. Ini saya 30 miliar, 30 juta. Ya, 30 juta. Jadi bukan asumsi sih, dianggap gitu ya bahwasanya dari 2024 sampai masa yang sekarang sesuai dengan soal itu sudah tersusutkan sebesar 30 juta. Ya. Tapi sebelum kita hitung mundur tahunnya, kita cek terlebih dahulu sudah berapa lama disusutkan, berapa tahun disusutkan, karena penyusutannya sudah sampai 202.500.000. Nah, cara untuk mencarinya berarti coba kita saya tuliskan dulu masa penyusutan. Ya, masa penyusutannya sudah berapa tahun, maka bisa kita bagikan yang 202 juta ini, saya minuskan karena di sini dia dalam bentuk minus, supaya hasilnya nanti plus ya. Dibagi 202.500.000 dibagi 30 juta per tahunnya, sehingga masa penyusutannya itu sudah mencapai 6 tahun lebih beberapa bulan lah, istilahnya seperti itu, karena muncul koma gitu, artinya sudah berapa bulan dari 6 tahun itu sudah dipakai. Nah, baru bisa gini ya, kita mundurkan ke belakang. Nah, dari 2005 mundur ke 2024 sudah dipakai 30 juta ya. 2024 ini 30 November 2024. Mundur lagi 2023 ya, karena 6 tahun, jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sampai di sini ya. Sampai di sini kita buatkan tahunnya 2023, 2022. Kemudian 2022, 2021. Oke, ini saya perbaiki dulu ya biar nggak confuse ya. Nggak bingung jadinya. Oke, 2021, 2020 dan 2019. Nah, ini yang terakhir ya kan. 6 tahunnya sudah terpenuhi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini berada di 30 November 2019
6 tahunnya sudah terpenuhi ya, yaitu tersusunkan sudah sekitar, kalau kita jumlahkan ya sumnya adalah 180 juta. Nah, berarti sisanya yaitu sama dengan ya 202.500.000 ini dikurang dengan 180 juta ya. Nah, inilah yang akan kita hitung mundur per bulannya ya, karena per tahunnya sudah, berarti ini adalah bagian per bulannya. Nah, per bulannya berapa? Jadi kan satu bulannya adalah 2.500.000 ya. Maka bisa kita hitung di sini per bulannya sama dengan 22 juta dibagi 2.500.000. Hasilnya adalah 9 ya, 9 bulan. Jadi masa per tahunnya sudah cukup 6 tahun, sisa dari totalannya adalah 180 juta, sedangkan yang sudah disusutkan 202.500.000, maka sisanya adalah 22.500.000. Ini berarti per bulannya ya selama tahun 2019. Dan kalau sudah kita bagikan per bulannya, maka kita perlu mencari 9 bulan mundur dari bulan 11 tahun 2019. Nah, jadi bulan berapakah dia? Kita cek ya. Oke, nah dicek bagian bulannya. Tadi kan anggapannya tadi adalah di November ya, di November. Nah, 9 bulan mundur dari bulan November, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pas di bulan Februari, pas di bulan ini maksudnya, bulan Februari ya, berarti 22.500.000-nya itu adalah di 30 Februari 2019. Nah, kita temukan bahwasanya pembelian pertama kali dari vehicle itu adalah di bulan akhir ya, bulan Februari 2019 ya, akhir bulannya. Nah, itu di Accurate Online ya, kita bisa buatkan awal bulan ya. Awal bulannya yaitu 1 Maret 2019 ya, karena awal bulan kemarin sama akhir bulan kemarin itu sama dengan awal bulan yang sekarang ya, yang akan kita masukkan di Accurate Online ini. Jadi kita buatkan 01/03/2019 ya. Sudah kita temukan tanggal beli dari vehicle-nya. Oke. Kita cek aset tidak berwujud, tidak, ini berwujud. Metode penyusutan garis lurus untuk akunnya adalah vehicle ya. Akun asetnya adalah vehicle. Akun akumulasinya ya, yaitu kita pilih yang vehicle-nya, akumulasi depreciation vehicle. Lalu untuk akun beban penyusutannya adalah depresiasi yang vehicle-nya. Oke. Kuantitas 1, asumsinya cuma 1 gitu ya. Umur aset 8 tahun sudah, 0 sudah, lalu rasio 12,5, nilai sisanya kosong ya, nggak ada di soal berkaitan dengan nilai sisa. Oke, bagian informasi umum sudah selesai. Sekarang kita ke info lainnya, kita cek untuk kategori aset, kita masukkan vehicle. Kategori asetnya tadi seharusnya muncul, pakai bahasa Indonesia tadi ya, kendaraan. Lokasi awal catatan tidak perlu, ini juga tidak perlu, info lainnya sudah selesai, cukup itu saja. Sekarang kita pindah ke akun pengeluaran ya, akun pengeluarannya. Nah, untuk akun pengeluarannya adalah untuk mengisi jumlah dari vehicle ini, jumlah harga perolehan dari vehicle-nya itu 240 juta. Untuk akun perkiraannya, kita pilih income summary ya. Kita akan gunakan akun penyeimbang income summary. Angkanya sebesar 240 juta. Oke. Lanjut. Ya, catatan lewatkan saja, tidak perlu. Oke, jadi sudah kita isi untuk vehicle-nya 240 juta ya, sudah pas 240 juta. Tidak ada ya perlu lagi yang kita sesuaikan. Sepertinya tidak ada, bisa kita save, kita simpan. Berhasil disimpan. Ya, kalau kita cek
Ya, sudah muncul ya. Untuk vehicle itu total hasilnya 240 juta. Nah, sekarang kita masuk ke bagian office equipment ya, office equipment at cost-nya. Sekarang kita ganti, kita akan menghitung ini ya, punyanya office equipment at cost ya. Ditulis dulu office equipment at cost. Ya. Pindah ke informasi umumnya. Ini perlu kita cari lagi ya, tanggal belinya kapan, umur asetnya berapa lama ya. Untuk equipment, penyusutan per bulannya tadi kita lihat, penyusutan per bulan untuk equipment itu adalah 1 juta. Jadi kita tulis 1 juta. Oke. Maka penyusutan per tahunnya, nah sudah benar ya. Jadi kan 1 juta dikali 12 bulan adalah 12 juta. Nah, untuk masa manfaatnya, ini masa manfaatnya berarti kita bagikan antara 48 juta dibagi 12 juta. Jadi harga perolehan 48 juta, penyusutan per tahunnya adalah 12 juta, berarti dipakainya selama 4 tahun. Nah, kita temukanlah masuk equipment ini ke kelompok pertama. Kelompok harta berwujud yang pertama yaitu 4 tahun. Nah, boleh kita isi di umur asetnya yaitu 4 tahun. Selanjutnya masa penyusutannya kita lihat sudah disusutkan sebanyak 16 juta. Jadi kita bagikan ya 16 juta ini dibagi ke 1 juta. Ke per tahunnya. Ya, per tahunnya adalah 12 juta. Nah, yang sudah disusutkan adalah sekitar 1 tahunan beberapa bulan gitu ya. Kalau sudah pakai koma kan berarti nggak pas di bulan Novembernya gitu. Oke. Berarti cuma 1 tahun ya. Berarti dari 2025 ke 2024. Nah, maka ini saya hapus dulu. Dia adalah 12 juta ini ya. 12 juta dari 1 tahun. Nah, sudah ketemu 1 tahunnya. Sekarang kita lihat per bulannya berapa, maka kita kurangkan dulu 16 juta dikurang 12 juta ya, 12 juta sisanya adalah 4 juta. Nah, 4 juta ini berarti ada sekitar 4 bulan ya kan, karena kan 1 bulannya 1 juta, berarti ada 4 bulan. Nah, ini 30 dari 30 November 2025 1 tahun mundur ke belakang adalah 30 November 2024. Sekarang kita akan mencari berapa lama bulan, bukan berapa lama ya, artinya tanggal pertama ya, pertama kali membelinya adalah mundur 4 bulan dari bulan November. Berarti dari bulan November mundur 4 bulan adalah dari November ya, berarti 1, 2, 3, 4. Jadi di bulan Juli ya, di bulan Juli, maka di bulan Juli itu 30 Juli ya, 07 2024 ya, 2024 itu adalah pembelian yang tanggal beli yang pertama ya, pertama kali membeli. 30 Juli 2024 akhir bulan, akhir periode, maka awal periodenya adalah 1 Agustus 2024. Maka bisalah kita isi di sini 01 Agustus ya 2024. Ini juga sama, asumsinya tanggal beli dan tanggal pakai sama ya, 2024. Oke. Kode aset tetap sudah biarkan gitu ya. Lalu aset tidak berwujud tidak, aset tetapnya tadi adalah equipment. Kita pilih equipment, akumulasinya adalah yang bagiannya equipment juga. Lalu untuk akun bebannya adalah bagian equipment juga ya, depresiasi dari equipmentnya. Oke. Kuantitas 1, umur aset 4 bulan, 0 bulan ya, anggapannya 0 bulan, rasionya 25% kan benar ya, 25%. Oke. Informasi lainnya, info lainnya kita pilih kategori asetnya adalah peralatan, yang lain tidak ada permasalahan. Lanjut ke akun pengeluarannya, kita pilih akun penyeimbang yaitu income summary.
income summary yaitu harga perolehan dari office equipment adalah 48 juta. Kita isi 48 juta. 48 juta. Oke. Kalau sudah, lanjut. Nah, sudah. Inilah hasilnya dan kita bisa simpan. Kita cek, sudah muncul. Oke, sudah muncul. Kalau sudah, berarti kita coba balik lagi ke akun perkiraan untuk melihat hasil yang sudah kita kerjakan dari vehicle dan office equipment. Nah, di sini kita masih melihat saldonya masih 0 ya antara vehicle dengan office equipment. Kita bisa perbarui, klik perbarui, dan muncullah dia ya, office vehicle dan juga office equipment-nya. Jadi kalau kita cek, vehicle 250 juta sudah pas. Lalu untuk office equipment at cost-nya 48 juta, ya sudah pas. Nah, cuma yang belum muncul adalah akumulasinya. Ya, karena kalau kita refresh pun juga dia masih 0 ya. Kenapa? Karena kita harus melakukan proses akhir bulan. Jadi tahapan berikutnya setelah membuat aset tetap adalah melakukan proses akhir bulan. Nah, proses akhir bulan kita pergi ke perusahaan, lalu kita pilih proses akhir bulan. Oke, dan di sini untuk bulan kita pilih bulan November. Tahunnya kita pilih tahun 2025. Oke, kalau sudah ya bulan November tahun 2025, kita simpan. Ya, kita lakukan proses akhir bulan. Sudah tersimpan. Ya, berhasil disimpan. Nah, sekarang kita balik lagi ke akun perkiraan. Masih nol. Kita harus refresh terlebih dahulu ya. Kita cek ya, akumulasi depreciation vehicle-nya 202.500.000, akumulasi depreciation office equipment-nya adalah 6 juta. Bismillahirrahmanirrahim, semoga sudah pas. Kita perbarui. Oke, sudah sesuai. Artinya tanggal beli dan tanggal pakainya sudah kita hitung secara benar. Yeay, tepuk tangan dong. Ya, sudah ya. Jadi 202 dan 16 juta sudah masuk. Sekarang ya, berikutnya terakhir adalah kita akan mengecek secara keseluruhan dari hasil pengerjaan penginputan ini ya, neraca saldo ya, sudah sesuai apakah belum. Kita pergi ke daftar laporan. Kemudian kita pilih daftar laporan. Dan setelah itu, nah karena di Accurate itu nggak punya ini ya, laporan tersendiri berkaitan dengan trial balance atau neraca saldo, ya kita perginya ke antara dua ini. Jadi neraca standar dan juga laba rugi standar kita akan cek ya. Pertama, neraca standar kita cek terlebih dahulu per tanggal 30 bulan 11 tahun 2025. Yang kita cek adalah akun anak saja ya, tampilkan akun anak biar simple terlihat, karena kita mau melihat dulu sudah semuakah saldo yang ada di soal ini dengan apa yang sudah kita isi di Accurate-nya. Oke. Nah, coba kalau kita cek, oke. Nah, cash in bank sudah pas ya, 688, 842, 663. Untuk petty cash 2 juta, oke. Untuk account receivable 588 300. Nah, allowance funded foldernya belum muncul ya ini. Jadi ini nanti akan kita kerjakan berikutnya ya. Kita mau ngecek dulu yang lain ya. Kemudian merchandise inventory sudah pas 197.019, office supplies 13.600, prepaid insurance 24 juta, prepaid rent 36 juta ya. Lalu bagian aset tidak lancar itu vehicle-nya 240 juta. Office akumulasinya di sini ya, akumulasinya di sini. Terus yang office equipment-nya 48 juta. Terus yang akumulasinya 16 juta. Oke, jadi jumlah asetnya sudah pas semuanya. Selanjutnya kita cek lagi bagian dari utang. Utang itu ada account payable 581, mana dia? Di sini ya, 581.640 ya. 581.640 sudah pas. Selanjutnya Accurate.
accrued ya. Accrued expense 17 juta sudah pas, lalu bank loan sudah, lalu kapital. Nah, kapital ya, kapitalnya 292.206 udah pas. Kemudian privenya 55 ya, 55 juta sudah pas. Nah, jadi di sini ada muncul nilai atau jumlah saldo milik ekuitas saldo awal dan income summary dan juga laba tahun ini. Nah, ini yang harus ya, tahapan berikutnya adalah kita menyesuaikan ekuitas saldo awal dan income summary. Income summary saldonya ini itu adalah didapat dari penjurnalan atau pengisian dari ini ya, vehicle yang kita buat tadi. Karena kan akun penyeimbangnya adalah yang kita pilih tadi adalah 288 juta itu di income summary ya, untuk vehicle dan office equipment-nya. Ya, saya munculkan dulu kan biar lebih make sure gitu ya. 288 juta ini datang dari mana? Income summary. Jadi vehicle 240 juta ya, 240 juta. Oke. Lalu ditambah dengan office equipment 48 juta. Oke. Hasilnya ya benar 288 juta. Jadi angka income summary ini 288 juta. Nah, kita akan melakukan penutupan income summary ini ke ekuitas saldo awal ya. Jadi supaya untuk menghilangkan atau menghabiskan akun income summary yang ada di sini, biar supaya nanti cocok dengan yang ada di soal ya. Caranya adalah kita pergi ke buku besar, lalu kita pilih jurnal umum. Oke, lalu di tanggal kita tulis tanggal 30 bulan 11 tahun 2025. Ya, tahun 2025, nomor otomatis saja penomoran ininya. Kemudian yang pertama kita debitkan terlebih dahulu adalah income summary-nya. Kita debitkan karena mau kita tutup ya. Kenapa di debit? Karena kan income summary itu bagian dari ekuitas, dan ekuitas itu bertambah di kredit. Jadi kalau mau kita tutup angkanya, tentu kita harus balikkan dia, yaitu kita jadikan dia bagian debit ya, gitu ya logikanya. Oke, income summary-nya di debit dan kita tutupnya ke ekuitas saldo awal. Ekuitas saldo awalnya di kredit ya, di kredit. Oke. Nah, kenapa di kredit ya? Karena ekuitas saldo awalnya ini berjumlah minus. Artinya seharusnya kan bertambah ya, bertambahnya di kredit, tapi dia berjumlah minus ya. Artinya apa? Artinya dia tercatatnya di debit gitu. Kalau bagian ekuitas di mana saldo normal mereka adalah kredit, tapi ternyata ada yang minus di sini, itu tandanya dia tercatatnya di sisi debit. Jadi kita mau menutup ya income summary itu ke ekuitas saldo awal, juga sama nanti akan mengurangi ekuitas saldo awal ya. Ekuitas saldo awalnya dikreditkan ya. Itu konsep atau logika penjurnalan debit dan kreditnya ya. So you may have no. Oke, simpan. Oke. Sudah ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah 288 juta. Keterangannya nggak ada. Mau ditulis keterangannya? Boleh aja sih, biar supaya lebih rapi dan indah gitu ya. Keterangannya bolehlah kita buatkan penyesuaian aset tetap. Oke. Kalau sudah disimpan, nah kalau kita cek lagi udah muncul ya penyesuaian 288. Nah, kita balik lagi ke daftar laporan. Ini masih ada, seharusnya sudah habis ya. Kita refresh dulu. Kita cek bagian paling bawah. Oke, nah sudah tidak ada lagi ya income summary-nya karena sudah habis, income summary-nya sudah selesai. Tinggal lagi 2,5 juta ekuitas saldo awal. Nah, ini apalagi 2,5 juta. Nah, tadi kalau kalian ingat bahwasanya
allowance for that for that-nya kan belum terisi ya, belum ada, belum muncul. Sedangkan allowance for that for that itu angkanya 2.500.000. Nah, cocok nggak? Cocok dong. Ya. Nah, ini kita akan pindahkan. Ya, kita akan tutup ekuitas saldo awal ini ke allowance for that for that, sehingga 2,5 juta ini bukan lagi milik ekuitas saldo awal, tetapi miliknya allowance for that for that, sehingga muncullah ini adiknya account receivable itu di sini. Caranya kita tetap pergi bagian, kita tetap berada di jurnal umum tanggal 30 November 2025. 30 November 2025. Ini saya tulis ya. 2025. Oke, 30 November 2025. Kita munculkan terlebih dahulu adalah ekuitas saldo awal. Ya, ekuitas saldo awal. Nah, kenapa dia di debit 2.500.000-nya? Kalau secara konsep logika atau konsep debit dan kreditnya, karena kan ekuitas saldo awalnya itu sudah positif ya. Nah, kan sudah positif, artinya dia secara normalnya sudah berada di sisi kredit saldonya. Jadi kan kita mau tutup, maka kita harus debitkan dia ya, supaya habislah angkanya ya, nol lah saldo dari ekuitas saldo awal ini. Jadi kita debitkan 2.500.000. Lawannya kreditnya apa? Ya berarti yang allowance. Karena kita mau munculkan allowance ini kredit 2.500.000. Nah, untuk pelanggannya itu kita terserah saja ya. Ini tidak bisa kita lanjutkan kalau misalkan ini masih kosong ya. Oke, kalau sudah lanjut. Nah, untuk keterangan kita bisa buatkan penyesuaian untuk allowance ya. Lawan C. Ya, for that fold, oh masya Allah, that ya. Oke, dah gini aja. Oke, simpan. Selesai. Sudah muncul dia, sudah. Dan kita balik lagi ke daftar laporan. Masih ada karena belum kita refresh, jadi kita refresh dulu. Seharusnya sudah hilang. Bismillah. Ya, udah hilang dan udah muncul allowance for that full debt-nya 2.500.000. Oke, dan untuk ekuitas, nah ekuitasnya sudah sesuai dengan yang ada di soal ya, kapital 292, lalu untuk prive-nya 55 juta. Nah, tapi ada satu lagi nih, ada satu akun laba tahun ini yang sebesar 915 ya. Nah, ini datangnya dari mana ya? Ini datangnya dari bagian dari sales dan expense ini gitu ya. Jadi kita pergi ke sini, list hijau ini, kita pilih laba rugi standar. Kita ganti 2025 sama juga 2025 juga. Lalu tampilkan akun anak saja biar selalu lebih simple, tampilkan. Nah, sekarang kita akan mengecek lagi. Kita akan mengecek bagian dari akun-akun yang muncul di laporan laba rugi ya, yaitu mulai dari 4, 5, 6, 8, dan 9. Kita mulai dari akun sales of merchandise. Sales of merchandise sudah pas ya, 301.225 sudah. Kemudian sales return-nya minus 25.900, oke. Untuk sales discount itu 28.678 sudah. Lalu untuk freight collected 24.100 sudah pas. Cost of goods sold 2176.556.850 ya, sudah pas ya. Oke. Berikutnya beban operasional. Beban operasional mulai dari internet and water ya, internet system water expense bla bla bla, kelipet lidah ya, 11.200.000. Lalu 3.300.000 itu adalah untuk office supplies, 24 juta bad debt expense, kemudian depreciation ex vehicle 27.500.000, equipment hard cost 11 juta, 22, 44, 48, 16, 3.700.000 adalah advertising expense ya, sudah pas ya. Terakhir yaitu pendapatan dan beban non operasional ya.
yaitu interest revenue 5 juta sudah pas, lalu late fees collected 701,625, lalu interest expense 1.300.000, 12 juta, terakhir adalah income tax expense 14.976.625, dan laba bersihnya sesuai dengan yang dirasakan ya, 580.915.150 kan. Jadi laba tahun ini itu angkanya diperoleh dari laba rugi yang ada ya di sini. Jadi sudah pas ya. Sudah pas. Artinya untuk pengerjaan setup data awal dari Accurate sudah selesai kita kerjakan, raca saldonya sudah pas terlaporkan sesuai dengan apa yang ada di soal, maka selesai untuk settingan awal dari perusahaan ya, ODS Prima. Maka langkah berikutnya baru kita akan melakukan input transaksi. Nah, untuk input transaksi saya akan bahas di video selanjutnya karena ini juga panjang ya. Jadi terima kasih banyak sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan bertanya. Mohon maaf kalau misalkan ada beberapa komentar yang tidak bisa saya balas ya. Dan terima kasih sudah membersamai sampai kini. Terima kasih banyak dan sampai di sini dulu. Bye bye.